Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir dua kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini kan teman-teman semua. Ya, sekarang bawa anda langsung aja dulu. Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy, menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaisar setelah berhari-hari menunggu kepastian. Kapal Kaisar akan mengangkut puluhan aktivis dari lintas negara yang berangkat dari dermaga pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, dan nantinya akan bergabung dengan kapal kemanusiaan lainnya di perairan internasional. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual, dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah sudah keputusan Allah. Sementara itu sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali. Armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Global Sumut Flotilla diikuti sekitar 40 kapal aktivis dari sejumlah negara, termasuk Indonesia mengangkut ratusan aktivis berikut ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Pemberangkatan sengaja dilakukan secara bertahap dari sejumlah lokasi berbeda, dengan alasan keamanan dan menghindari penumpukan massa. Anggota Steering Komite Global Sumut Flotilla, sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri, memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap. 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berangkat dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini juga akan bergabung di perairan internasional. Pekan lalu armada terkena serangan pesawat tak berawak 2 kali. Bahkan otoritas Israel memperingatkan bahwa setiap upaya tanpa izin untuk melanggar blokade berbahaya dan melanggar hukum.
Meski demikian, armada ini tetap berangkat dengan tekad bulat, menembus blokade Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sekaligus mendesak dihentikannya perang. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir dua kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.